Sebelum saya memulai praktik hari ini, saya mohon kepada Bapak Ibu semua untuk membantu saya demi kelancaran pelaksanaan praktik dalam kelompok ini. Saya ulangi lagi dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak? Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan bagi kita semua. Karena pada hari ini kita akan belajar interaktif yang akan menambah wawasan kita dalam mempelajari pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia. Anak-anak sekalian, marilah kita memulai pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Ananda Budiono. Ayo nak, pimpin doanya agar pembelajaran hari ini Allah menambahkan kita ilmu dan memberikan rezeki akan kepahaman serta menjadikan kita termasuk golongan-golongan orang yang saleh. Silakan nak. Baik Pak, teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak? Ya, alhamdulillah, terima kasih ya nak. Anak-anakku sekalian, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kalian semua diharapkan dapat menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam lagu Indonesia Raya sehingga memunculkan semangat dan jiwa kebangsaan kita semua. Marilah kita nyanyi bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah air, Kayaknya coba deh gue masih kemana terus nih. Tapi kalau mau putus dari sini Bu, mohon. Kedengeran, Pak? Terdengar, Pak? Baiklah anak sekalian, Bapak akan coba mempresentasikan pelajaran pada hari ini. Sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mempelajari pembelajaran hari ini, yang pertama adalah dengan memperhatikan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ide pokok paragraf dengan mengamati teks bacaan di PowerPoint yang berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Peserta didik dapat menemukan ide pokok bacaan di tiap paragraf dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik dapat menyajikan 10 ide pokok paragraf pada bacaan yang berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia dengan benar. Dengan mengamati peta pada PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi letak geografis Indonesia. Dengan mencermati video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis karakteristik letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya. Selanjutnya, peserta didik dapat menyajikan informasi letak geografis bangsa Indonesia dengan tepat. Lalu yang terakhir, kalian diharapkan dapat menentukan 5 kebudayaan asli Indonesia dengan benar. Nah, sebelum kita mulai, beberapa minggu yang lalu kita telah belajar tentang ide pokok. Nah, siapa yang tahu pengertian dari ide pokok?
Ayo, sampai. Saya Pak. Ya, silakan Ani. Gagasan pokok ya Pak? Iya betul nak. Ayo nak. Apa itu ide pokok? Bagus, pintar. Iya, ide pokok juga merupakan pikiran pokok. Bagus sekali nak Tias. Ada lagi? Coba nak Abdul. Apa itu ide pokok nak? Gagasan utama. Gagasan utama, Pak. Oh, pintar sekali. Bagus sekali nak Abdul ini. Jadi anak-anak, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, kita telah mempelajari ide pokok ini pada materi minggu yang lalu. Selain itu, ide pokok atau gagasan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pengembang. Biasanya ide pokok atau gagasan utama berada pada kalimat utama suatu paragraf. Kalimat utama ini terletak biasanya ditemukan di bagian awal paragraf maupun di bagian akhir paragraf. Nah, sedangkan paragraf itu sendiri adalah bagian dari wacana atau karangan yang mengandung ide pokok. Nah, biasanya paragraf terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang saling berhubungan mendukung ide pokok tersebut. Nah, ada yang tahu? Sebelum kita melanjutkan dengan teks bacaan kapal pinisi kapal penjelajah dunia, ada yang tahu ciri-ciri ide pokok? Coba nak Ahmad Bayumi, sebutkan satu saja nak ciri-ciri ide pokok. Adanya pelaku, Pak. Pelaku apa nak? Pelaku kejahatan. Jangan seperti itu nak. Coba nak Tias, satu saja nak, sebutkan ciri-ciri ide pokok. Betul Bu. Betul nak. Selain itu, Saya tahu ada lagi Pak, nggak? saya tahu. Coba. Mengandung pokok persoalan bukan Pak? Betul, mengandung pokok persoalan. Nah, selain itu juga, salah satu ciri ide pokok adalah memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Nah, pada bacaan teks kapal pinisi kapal penjelajah dunia, kita akan mencoba menguraikan apa ide pokok yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Coba Bapak minta Nak Carwin untuk membaca paragraf pertama. Silakan Nak. Radiha, Pak. Iya, Nak Radiha. Itu ayah saya, Pak Darwin, Pak. Iya, Pak. Saya Bapaknya Carwin, ya, pasti bapaknya pinter ya seperti anaknya. Ayo Nak, coba dibaca paragraf pertama. nggak kelihatan, Pak. Ya Pak, di layar pertama. Masih tema 1 Pak. Oh, masih. Jalan kaki, Pak. Saya malah udah. Bentar ya. Oh, perbaiki dulu. Coba Nak Carwin. Ya, Silakan ini, Pak. baca untuk paragraf pertama. Kapal pinisi. Ya. Kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar
kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Sudah, Pak? Bagus sekali. Terima kasih Anak Radiha. Terus paragraf yang kedua, coba Bapak minta oleh Nak Budi. Silakan Nak. Baik Pak, konon pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nakoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama pinisi. Siapa? Terima kasih Nak. Nah sekarang Bapak tanya sama kamu Nak. Dari apa yang kamu baca, mana yang termasuk ide pokok dalam paragraf tersebut? Yang paragraf pertama atau kedua, Pak? Yang kedua Nak, yang kamu baca Nak. Itu asal nama pinisi, Pak. Pintar sekali, bagus Nak. Dan selanjutnya Bapak minta Anip Widyastuti. Silakan Nak. Ya Pak, peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkan. Sudah Pak. Terima kasih Nak, bagus sekali. Dan selanjutnya Nak Eko, coba baca Nak. Ayo Nak Eko. Baiklah, kalau gitu Bapak saja yang baca. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar. Dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang, kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ketujuh layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Yang pertama adalah lambar atau lambo, merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel. Yang kedua yaitu palari, merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lambar. Dan paragraf selanjutnya, kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun, di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar yang mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Nah, kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yaitu SA SARS, Save Ourselves. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Nah, itu sangat membanggakan bagi kita semua. Nah, anak-anakku sekalian, dari teks bacaan tersebut, nanti akan kita uraikan ide pokok yang terdapat pada teks bacaan. Dari materi yang sudah kita baca bersama-sama, bahwa Indonesia mempunyai kapal kebanggaan yaitu perahu pinisi.
merupakan perahu layar khas tradisional yang berasal dari suku Bugis yang berada di Kabupaten Bulukumba. Ada yang tahu nak di mana provinsi Makassar? Mohon maaf. Ada yang tahu nak dari mana? Sulawesi, Pak. Pintar sekali. Betul. Kabupaten Bulukumba Makassar berada di selatan, bukan di Jawa Tengah. Ini berada di selatan. Iya, di Sulawesi Selatan. Ada yang tahu suku yang terkenal dari Sulawesi Selatan? Baduy, Pak, Baduy. Yes, Bapak. Pintar sekali suku. Iya, betul. Aku lupa salah ya. Saya salah Itulah tanya. suku Bugis itu memang dikenal sebagai pelaut yang handal, di mana piawai mengarungi lautan dan samudra yang luas hingga berbagai kawasan Nusantara maupun dunia. Nah, perahu yang digunakan oleh bangsa Bugis tersebut yaitu perahu punisi. Nah, dalam pembuatannya, perahu punisi sampai saat ini masih dibuat secara tradisional. Nah, dalam bacaan paragraf terakhir, ada yang tahu nggak kepanjangan dari WWF? Tidak tahu, Pak. Aduh, siapa yang tahu coba? Wifi, Pak, Wifi. Apa itu WWF? WiFi. Karena sering PJJ di rumah taunya wifi sama hotspot ya nak ya. WWF itu adalah organisasi non pemerintah internasional yang menangani tentang konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan. Nah, singkatan dari WWF tersebut adalah World Wide Fund for Nature. Enak ya? Itu yang gambarnya beruang ya, Pak? Panda nak, bukan beruang. Saudaranya ya, Pak? Iya. Apanya nak? Saudaranya panda beruang ya, Pak ya? Saudara yang panda beruang. Iya, masih saudara dia, adik kakak. Cuma Saudara ibu. tiri. Iya, saudara tiri. Ibu ya? Kita lanjutkan enak ya? Nah, Iya, Pak. selanjutnya. Nah, dari materi yang sudah kita baca tadi, menandakan Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah perairan yang sangat luas, di mana perahu pinisi merupakan perahu layar khas tradisional. Nah, dalam peta, kamu bisa lihat Indonesia itu merupakan negara kecil di antara beberapa benua ataupun negara yang lain. Sehingga Indonesia ini disebut sebagai negara perairan atau negara maritim. Sebelum kita lanjutkan, ada yang tahu letak geografis Indonesia? Di antara dua benua, Dua Pak. benua dan dua samudra, Pak. Pintar sekali nak Anis Aliswati. Benua apa nak? Benua apa ya, Pak? Ada Benua Afrika dan Eropa, Pak. Australia. Apa, Mana Eropa? Pak? Benua Amerika. Benua Asia dan benua Australia. Australia. Pintar sekali. Sudah bagus jawaban kamu nak. Nah, secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Betul sekali tadi sanggahan dari Nak Tias, yaitu benua Asia dengan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu dua Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi secara astronomis, Indonesia berada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lintang Siapa itu yang apa? tahu? Lintang apa? Bapak baru mau nanya ini. Lintang itu apa? Ada yang bisa jawab?
Lintang itu bukan bintang. Lintang itu bukan bintang ya nak. Lintang itu, garis lintang adalah garis maya yang bentuknya melingkari bumi, ditarik dari barat hingga timur. Sehingga garis hayal yang berfungsi menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa. Nah, garis kirain lintang darat. bukan, nak. Itu lintah. Oh, Itu malintah darat. Nah, Guru, Pak bukan Guru. lintang. Ahmad makan di kelas tuh Pak Guru. Apa nak dia? Ahmad makan di kelas. Iya Pak, tuh Pak. Ahmad, jangan makan ya nak. Kita kan lagi belajar ya sayang. Nanti makan ya setelah belajar ya nak ya. Waktu istirahat baru kita makan. Nggak bagi-bagi sih dibilang Nggak bisa. Iya sih. Mungkin Ahmad belum sarapan dari rumah ya nak ya. Ya sudah dihabiskan di dalam mulutnya. Nanti kita lanjutkan belajar lagi ya nak. Nah, ada Bapak mau nanya sekali lagi. Ada yang tahu garis bujur? Pengertian dari garis bujur? Garis bujur barat ke timur Bapak. Betul. Garis bujur adalah sebuah garis imajiner yang berbentuk lurus. Nah, garis ini menghubungkan antara bumi dari kutub utara sampai kutub selatan. Jadi sekali lagi, secara astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Sehingga bisa dibilang negara Indonesia adalah negara yang sangat strategis. Ada yang menyebutnya negara kita adalah negara Ring of Fire. Karena negara kita diliputi atau diapit oleh beberapa gunung Merapi yang masih aktif. Nah, akibat pengaruh letak geografis wilayah Indonesia, antara lain, Kepulauan Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut. Karena lautan kita yang sangat luas. Hal ini berarti udara Indonesia atau di negara Indonesia selalu lembab karena banyak mengandung uap air dan hujan. Keadaan tersebut menyebabkan Kepulauan Indonesia mempunyai hutan-hutan tropis yang sangat lebat. Sehingga menguntungkan usaha perkebunan dan cocok untuk berbagai jenis pertanian. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin kalian menyimak video pembelajaran yang Bapak sajikan. Nanti setelah ini kita simpulkan bersama-sama apa yang kamu dapat setelah menyimak video tersebut. Inilah Indonesia, negeri